Halo, Assalamualaikum. Ini Najwa dan saya sudah bersama Eyang Habibie. Eyang Habibie. Eyang, ini soal millennials. Di Facebook namanya Rohma Salim Putri. Eyang, apa tanggapan Eyang tentang istilah kids zaman now? Menurut Eyang, bagaimana keadaan, apa yang harus dilakukan anak remaja untuk menghadapi berbagai situasi di tanah air ini? Maksudnya? Kids zaman now itu jadi anak masa kini, remaja masa kini, generasi masa kini. Apa yang harus mereka... Namanya kids zaman now. Kids zaman now ya. Itu Hebat istilah. juga bahasanya. Iya. Bahasa namanya gaul ya gitu ya. Kids zaman now memang luar biasa ya. Hebat. Itu istilah yang muncul lagi-lagi munculnya di media sosial ya. Jadi bermula di media sosial kemudian jadi ramai. Kids zaman now. Kids zaman now. Apa yang harus mereka yang jadi pegangan mereka untuk di zaman now, kids harus seperti apa yang? Kids zaman now harus berusaha agar supaya menjadi unggul dalam bidangnya masing-masing. Oke. Itu saja cukup. Unggul dalam bidangnya masing-masing. Baik. Dan harus bisa bekerja sama dalam satu tim. Teamwork. Pertama, Anda unggul dalam bidang masing-masing, ya. Tapi karena satu tim, sebagai satu tim itu, ya unggul dalam segala bidang. Dan itu memperjuangkan kepentingan bersama. Dan dalam tim itu harus transparan. Jadi unggul dalam bidangnya masing-masing, teamwork bekerja, dan transparansi dan berbudaya. Oke, itu syarat kids zaman now. Dari Arjuna, Eyang pernah marah nggak ke cucu-cucu Eyang? Apa yang biasa bikin Eyang marah? Saya bilang terus terang aja, saya paling marah dan sama cucu saya kalau dia seharian main iPad Pro-nya, iPad Pro-nya tidak belajar, tetapi main games dan sebagainya. Itu menghabiskan duit, waktu. Jadi karena orang hanya 24 jam, kalau dari 24 jam hanya 2 jam belajar, dan yang lain itu main games, juga dilarang, dimatikan lampu, dibawa bantal, dia main games. Siapa yang suka gitu tuh, Eyang? Eyang, saya yakin cucu-cucu Eyang yang lain nih yang lagi nonton catatan Najwa itu juga melakukan hal yang sama. Tolong Eyang marah Eyang, lihat di kamera. Ya, saya rasa Eyang sarankan boleh main dengan iPad Pro, oke? Tapi jangan games dong. Ya, karena apa? Kehidupan itu bukan suatu gambling, bukan perjudian. Itu berkat kerja keras. Saya tidak pernah menang dalam satu gambling, satu set pun enggak. Tapi I have to work very hard. Oke. Jadi jangan habiskan waktu hanya dengan main game. Ya, kalau habiskan waktu dengan baca mengenai sesuatu yang Anda tadi saya akan tekuni dan interested in. Oke. Apa yang harus Anda ketahui supaya bisa maju, ialah secukupnya aja. Tapi yang lain yang memang Anda jadikan unggul. Supaya unggul masuk dalam satu tim, dengan tim beberapa keunggulan bidang-bidang sama, harmonis, etc. Oke. Berbudaya. Seperti itu. Ini ada pertanyaan dari Facebook Eyang, namanya Anissa Mayang. Apakah Eyang juga main di medsos? Apakah Eyang juga mengikuti yang lagi ramai di media sosial di dunia maya? Saya tidak ikut dalam medsos. Ya, saya tidak punya Facebook atau paling bantu saya pakai FaceTime untuk berbicara. Oke. Ya. Untuk komunikasi. Komunikasi dengan cucu saya, Pasha yang sedang di Chicago belajar konstruksi pesawat terbang, atau Farhan atau Nadia, ya saya pakai FaceTime. Tapi kalau di dunia YouTube, Instagram, Twitter, saya Facebook? tidak punya Twitter, tidak punya Instagram, saya hanya pakai WhatsApp. Ya. Iya, Eyang kan sering kirim saya sering WhatsApp. Sama. Iya, sering dikirimin. Jangan iri Bener. ya. Eyang sering WhatsApp-WhatsAppan. Kirim foto-foto, kirim cerita-cerita. Iya. Semua ada yang masukkan. Wah, ini untuk Najwa ini. Eyang, kalau begitu, Eyang, ini ada yang tanya nih, Laila. Karena ramai di dunia maya, di dunia sosial, di dunia media sosial, waktu itu ajakan selamatkan tiang listrik. Eyang ikut nggak? Saya dapat, karena saya tidak mengikuti karena
yang berhubungan dengan saya WA, dia kirim. Jadi saya bilang hebat juga ini generasi penerus. Dia punya Kreatif ya. kreatif sekali. Iya, save tiang listrik. Ceritanya jadi, tapi orang yang mengerti ya harus tahu maksudnya kan. Iya. Tapi berbudaya kan, daripada dia cuci maki yang nggak mbak. Dia sinis gitu. Iya, jadi dibuat joke saja ya. Iya, buat joke sih suka. Nggak masalah ya yang buat meme untuk menyatakan kritik nggak masalah ya. Tidak, it's okay. It's okay. Dia kok secara boleh dikatakan secara budaya itu lebih baik daripada dia pakai kata-kata yang tidak sopan. Oke. Eyang, dari Senis di Facebook juga, satu kata yang akan Eyang katakan untuk para koruptor, Eyang. Satu kata untuk koruptor yang paling pas. Satu kata, Iya. junjung tinggilah nama baik Anda. Titik. Oke. Satu kalimat, junjung tinggilah nama baik Anda untuk para koruptor. Karena itu jangan koruptor. Karena Anda korupsi, nama baik Anda hancur. Ini sekarang kita masuk ke pertanyaan soal pendidikan, Eyang. Soal sekolah. Ini ada yang tanya dari Anti Syaka. Di Facebook tanyanya, Mbak Nana tolong tanyakan ke Eyang Habibie, bagaimana cara menghadapi rasa malas pada saat kuliah? Soalnya ya waktu pengalaman Eyang ada tergantung dari subjeknya. Kalau memang Eyang itu hanya interested pada bidang-bidang, kalau memang saya perhatian besar terhadap bidang tertentu, maka saya belajar bukan untuk lulus, untuk mengerti. Dan kalau udah mengerti, tahu mana persoalannya. Kalau ada persoalannya, tidak ada jawabannya, saya cari jawabannya. Dan akibat itu, jadi bukan dikejar, bukan untuk lulus, untuk mengerti, untuk memahami lebih jauh dari seharusnya. Eyang, jadi kalau malas ada. Kalau malas, sebaiknya Anda harus bagi dua. Anda harus lulus sekolahnya, oke? Pilih apa yang Anda rasa paling susah, suka. Jangan lihat susah ya, yang paling digemari. Itu dikonsentrasi ke situ, Anda jadi jagoan. Kalau yang tidak digemari, konsentrasi, pokoknya lulus deh, dapat angka yang terendah, lulus masa bodoh. Tapi waktunya dimanfaatkan untuk yang digemari. Oke. Ya, nanti kalau tamat SMA masuk universitas,